Jumpa lagi bersama channel Uto Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini khususnya mau bahas seputar matic lagi dan jenis motornya Yamaha 125. Dan masalahnya apa nanti kita kasih tahu, dan sobat YouTube nanti mungkin ada yang bermasalah dengan Mio 125 atau Mio M3 maupun Mio Z maupun yang sejenisnya yang 125 jenis Mio 125 ya. Dan ini motor masalahnya mesinnya sangat kasar, dan nanti apa aja yang perlu diganti dan mungkin ada yang bisa diakalin, itu nanti kita kasih tahu. Yang pasti ini motor belum saya papain ya, dan kita mau langsung bongkar dan kita mau kasih tahu suaranya seperti apa. Dan jangan khawatir, dan kalau bisa jangan belah, atau yang pasti ini mau cara murmer gimana caranya nanti tolong disimak ya. Jadi suara kasar, dan biasanya ini penyakit umum atau sering terjadi pada motor yang sejenis ini atau yang jenis Yamaha 125 ya guys. Oke, kita coba dulu dan kita dengarkan apa suaranya, seperti apa suaranya. Oke, kontakkan. Oke, kembali lagi, dan itu ya di TKP suaranya seperti itu, dan motor digas kadang-kadang ngok karena motor ngebul. Dan motor ngebul nanti yang pasti kita buka bagian mesin bagian atas dari head dan seher ya. Nanti kita cek dan apa aja, dan nanti kiranya motor sangat parah bagian seher maupun bagian noken as, yang pasti itu ngebul ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, dan yang pasti ada masalah, tapi yang mudah-mudahan lagi jangan sampai turun mesin atau belah mesin. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke, kembali lagi, dan ini udah kadang kita bongkar jok dan bagian dek depan. Kalau mau bongkar Mio 125 biasanya nggak usah turun mesin, dan cukup bagian komponen bagian TB dan knalpot dan tutup mesin ya. Dan yang pasti ini nanti kita bongkar, dan apanya yang kira-kira bikin suara kasar sobat YouTube. Nanti ini buat sobat YouTube, jangan, sekali lagi jangan, maksudnya dikira menggurui, dan yang pasti ini real ya, suara kasar dan motor ngebul. Nanti kita cek oli tinggal berapa, dan motor kita nanti yang pasti harus disekir. Oke, dan biar nggak ngempos, karena penyakit umum motor pada Yamaha suka ngempos ketika panas. Jadi wajib disekir, dan seal clap harus
ganti ya. Oke, tolong disimak guys. Oke, kembali lagi, dan pada intinya yang masalah kasar nanti ini kita buka dulu seharnya karena kelipannya rada sulit. Yang pasti pada intinya ketika dibongkar di TKP ini kayaknya belum lama ganti blok ya, karena perbedaan tonjokan keteng dan blok lebih bersih bloknya ya. Dan yang pasti ini belum pernah ke bengkel ke Bejo, dan ini habis kalau dilihat linernya juga udah baru ya. Tapi kayaknya kalau ini model yang Mio M3 tapi yang murah ya, atau yang merek biasa. Dan nanti kalau mau suara nggak seperti itu mudah ya, atau sistem mau diganti liner atau ganti paket. Kalau mau buat kedepannya mending ganti liner, tapi ini karena minta buru-buru jadi nanti kita yang pasti kita upgrade dulu, atau kita bersihkan bagian head dulu nih karena kotor. Biasanya ini bongkar tanpa di sekir ini karena kotorannya masih lumayan parah, dan ini baut diganjel pakai seng ya. Dua-duanya udah kurang bagus, bautnya nanti kita tap. Dan yang bikin suara itu biasanya ini cuma dari blok ini ya, mudah-mudahan dari blok sehernya aja. Dan kalau kita lihat seher nggak ada bekas ngejim, tapi ini kelihatan ya mereknya, nanti kita kasih tahu apa aja. Dan kalau dipegang atau dinaikin atas bawah, stang sare masih padat.
Oke, itu saja. Nanti pada intinya aja gimana atau suaranya, dan mudah-mudahan nggak ribet-ribet dan diganti satu spare part udah langsung beres. Dan yang pasti dengan catatan komponen yang bagian sini, laher dan bos klep, nanti kita cek, mudah-mudahan nggak ada masalah dan itu real ya. Nanti kita bukan menggurui, jadi buat khusus Yamaha 125 yang jenis injeksi khususnya. Oke, itu saja. Lanjut nanti pada pas udah jadinya. Oke guys, kembali lagi sobat YouTube, dan ini yang masalah pada intinya, yang masalah suara kasar pada Yamaha Mio 125 yang injek maupun yang sejenisnya. Suara kasar kayak sebelumnya yang di video yang pas dihidupkan. Ini masalahnya di sini aja ya guys. Jadi cukup bongkar bagian blok seher dan head ya. Dan yang pasti ini habis ganti blok. Dan kenapa ini udah beres, kita langsung kasih tahu ya. Kelihatan ya guys. Ini masalahnya bloknya udah ngantong atau baret, dan kalau dipegang pakai kuku udah ngantongnya parah ya, atau udah ke gerus pas timing A timing B nya, jadi sehernya udah bentrok sama boringannya atau bloknya ya. Ini nggak pakai boringan tapi yang sistem apa ya, model pabrikan, nggak ada boringan. Kalau di Honda mungkin teflon dan modelnya adanya di seher. Kalau ini model harden ya, atau yang model jenis dipanasin. Dan kita lihat sehernya juga, ring yang tengah bisa kebuka dan ring yang paling atas mendem ya guys, nggak mau keluar karena ini seher yang biasa atau overhead, dan ketika panas airnya gancet ya, dan ringnya nggak mau keluar. Dan itu masalahnya bagian mesin blok seher. Blok kalau mau alternatifnya bisa diganti liner atau di boring, dan ini sehernya harus diganti yang ori juga. Dan yang kedua itu yang pertama, yang kedua seher, yang ketiga ini ya guys, pen pelatuk kalian harus sering dicek ya. Biasanya motor Mio M3 maupun sejenisnya, kalau masuknya pas dan dioblakin, kalau oblak, nah ini yang kalau yang egg nggak masalah ya, masih bagus. Dan kalau yang in parah ya guys, kelihatan nggak? Harus yang ngeraba yang tahu. Jadi kalau lihat dari video mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau pas diraba, dimasukin lalu digoyangin atas bawah, ini kelihatan guys, sangat parah. Nanti ini yang kita kasih bengkel bubut ya. Sorry guys, biasa rumah daerah kontrakan jadi agak berisik, kadang sunyi kadang berisik ya guys. Dan itu ya yang rumah, bagian rumah tempatnya ini masalah di situ. Nanti di sok atau mau dicor, nanti terserah bengkel bubutnya pas moodnya dan bagusnya gimana. Oke, itu saja. Nanti lanjut ke suaranya saja langsung. Jadi perbedaan nanti yang halus dan yang kasar bisa diikutin. Oke guys, dan nih ada kawan. Oke, nanti langsung ke intinya. Oke, kembali lagi. Dan ini yang
bilang bosnya oblak atau tempat pen pelatuknya oblak udah dibubut guys, dan udah diperbos kelihatan. Nah itu sebelumnya kan ketika dimasukkan oblaknya banget ya, bahkan nyaris suaranya. Dan ini udah kita perbos dan nggak kita lascor karena udah disekir ya, dan itu suaranya kemarin sangat parah, apalagi kalau nggak dimasukin, maksudnya dimasukin full. Ini nggak dimasukin aja udah padat, dan alhamdulillah udah jos lah. Mudah-mudahan nanti suaranya jos. Dan biasanya bejo kan, karena ini pen pelatuknya udah digerinda-gerinda, mending diganti aja dan bisa awet nantinya, karena spam atau maksudnya spam ini ya, klop atau presisi, dan biasanya cukup diganti. Dan biasanya pelatuknya pun kemakan ya, rumahnya, tempatnya, lalu diamplas ya, karena udah pernah kehabisan oli atau kering. Jadi begitu ya biasanya pada jenis Yamaha yang kehabisan oli, jadi suaranya seperti itu, kasar sekali. Dan biasanya kalau itunya, kalau dicek di setiap ngecek klep atau setel klep, dikendorin dulu guys. Kalian kendorkan lalu dipegang atas bawah begini, ditarik ya. Kalau oblak banget berarti rumahnya biasanya itu. Jadi suaranya kelemahan pada Yamaha 125 itu saja. Dan biasanya kalau ada lagi yang jenis payung klepnya atau klepnya udah kemakan, tapi ini sedikit aja. Tapi ini kan karena suara kasar banget, kalau dari payung klep nggak begitu ya, cuman tik 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 sedikit suaranya biasanya. Dan biasanya lagi pada Yamaha itu kelemahannya di lahar noken as ya, kalau telat oli selalu kemakan lahar noken as dan noken asnya. Oke, dan ini yang kemarin udah kita puput juga, yang dol sebelumnya. Dan mungkin itu kalau buat sobat YouTube masalah ingin halusin suara jenis Yamaha 125 itu ya, bagian komponen head. Dan yang pasti seher juga suka bunyi biasanya kalau udah ngejim ya. Dan yang satu lagi, tonjokan keteng, kalau nonjok tapi ketika muter mesin tapi goyang, jadi biasanya, atau karena ketengnya kendor jadi tekanannya terlalu masuk, jadinya pernya nggak terlalu kuat ya, dorongannya jadi otek, jadi suaranya dari situ aja. Dan mungkin itu saja cukup, dan ini kita langsung pasang dan nggak kita liatin pemasangannya. Yang pasti pada intinya suara jenis Yamaha yang jenis 125 maupun sejenisnya, jenis motor ini maksudnya, itu saja ya. Oke, langsung saja nanti kita kasih tahu suara perbedaan dan yang awal dan yang terakhir. Kembali lagi, dan ini Yamaha Mio 125 yang udah kita rakit dan kita mau hidupkan. Dan ini udah sore ya guys, dan yang pasti hujan, alhamdulillah, biar berkah karena yang menjalankan puasa juga jadi adem ya, jadi mau pas mau sore mau maghrib ya. Jadi ini udah kita rakit dan belum kita pasang bagian decknya. Buat sobat YouTube nanti bisa kalian dengarkan perbedaan yang langsam dari yang sebelum dan yang sudah. Jadi masalahnya penyakitnya pada motor jenis Yamaha Mio 125, jadi kalau bagian blok ke atas, jadi itu saja ya. Jadi udah saya jelaskan, dan ini yang bak CVT nggak kita bongkar ya, atau nggak kita servis dulu karena udah mau malam. Yang pasti pada intinya perbedaan suaranya gimana ya guys, kita kontak guys, kita hidupkan.
kita gas guys. Plat nomor guys, bodi biasa pada peta. Ini ya perbedaannya dari yang sebelum dan yang sesudah ya. Jadi ini kondisi hidup, dan karena suaranya barengan petir mohon dimaklumin karena lagi hujan guys. Dan yang pasti itu nggak menggurui ya. Jadi ini pakai yang blok cepotan tapi yang 90%-an, dan yang pasti pada headnya itu kuncinya pada motor Mio 125 penyetelan klepnya juga harus nggak bisa kenceng ya. Jenis motor ini biasanya kan itu ya guys, jadi masalahnya nyetelnya harus kendor dan nggak bisa kenceng ya, karena modelnya seperti itu, nokenasnya atau camshaftnya. Hujan guys, alhamdulillah, jadi biar berkah. Dan saya matikan dulu ya guys. Jadi itu ya suaranya seperti itu, mohon apa ya, jadi bukan menggurui, jadi mohon maklumin karena hujan yang pasti ya. Jadi suaranya saya sambil rada teriak-teriak. Dan saya buat sobat YouTube yang pasti saya doakan selalu, dan yang pasti teman-temannya, dan yang pasti banget buat saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Bejo 81.